Bersedekah itu nggak perlu nunggu kita kaya, nggak perlu nunggu kita uangnya ratusan miliar. Jadi kalau saya bantu 200 juta, gimana caranya? Keluarga bukan, saudara bukan. Saya penasaran banget pengen lihat piramid. Hai Sobat Sorot yang budiman. Di tengah proses pengumpulan donasi untuk warga Palestina hingga pembuatan masjid di luar negeri, dari Uganda hingga Yokohama, Jepang, presenter masyhur sekaligus desainer kenamaan Ivan Gunawan tiba-tiba ditodong ibu-ibu parubaya nih guys. Kira-kira mau apa ya ibu-ibu itu sampai rela nunggu berjam-jam untuk bertemu dengan Igun? Bersama saya Diki Aprian, yuk kita bahas secara tuntas hanya di Sorot seputar orang terkenal. Sebelum lawatannya ke Mesir untuk misi kemanusiaan, pria yang karib disapa Igun itu disatroni oleh seorang ibu-ibu berumur yang ingin meminjam uang kepadanya. Tak tanggung-tanggung, uang yang bakal dipinjam oleh ibu-ibu itu jumlahnya cukup fantastis, 200 juta rupiah. Bukan tanpa alasan, ibu-ibu yang diketahui asal Palembang, Sumatera Selatan itu meminjam uang lantaran Igun sempat menebar janji kepadanya. Tapi sayangnya, hingga Igun terbang ke Kairo, Mesir untuk misi memberi bantuan bagi warga Gaza, bantuan itu tak kunjung terrealisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Igun, ini ibu yang dari Palembang yang kita ketemu tanggal 28 Agustus 2025. Kan Igun udah ngomong mau membantu ibu 200 juta. Tapi sampai hari ini tanggal 4 September 2025 belum ada ceritanya. Jadi gimana itu? Tak ayal, Igun dituding ingkar janji lantaran mengabaikan ibu-ibu tersebut. Tak ingin disebut abai, dengan ucapan ibu-ibu tersebut yang sudah kadung viral, Igun membalas lewat komentar di media sosial pribadinya. Terima kasih waktu ibu sampai bela-belain ketemu Igun. Tapi mohon maaf, angka 200-an juta itu bukan angka yang kecil. Mohon jangan berharap bantuan saya, Ibu, karena keperluan saya juga banyak. Semoga kebutuhan Ibu bisa bertemu jalan keluarnya. Menurut penuturan sang ibu dalam video, pertemuannya dengan Igun itu terjadi pada 28 Agustus 2025. Dalam kesempatan tersebut, ia memberanikan diri untuk menceritakan kesulitan finansialnya yang tengah melilitnya, di mana ia membutuhkan dana mendesak sebesar 270 juta rupiah. Berapa itu Bu yang mau tebus itu kebun itu? Ibu bilang 270 juta. Jadi kalau saya bantu 200 juta gimana caranya? Karena kita keluarga bukan, saudara bukan. Jadi ibu bilang kalau Igun bantu, nanti ibu kaplingkan. Jadi Igun sangat ibu harapkan nak ya, bantu ibu. Jadi Igun yang tengah bersemangat berdonasi dan memperbaiki diri dan selalu mendapat pujian dari warganet, saat ini mendadak kena hujatan sebagian warganet nih guys, lantaran dianggap menebar janji palsu kepada seorang ibu asal Palembang. Jauh-jauh memberi bantuan bagi warga Gaza, namun Igun dianggap mengabaikan ibu-ibu yang tengah kesulitan di tanah air nih guys. Kalau udah begini, bingung juga kan ya? Apalagi sekarang banyak modus berbagai macam cara agar bisa merengkuh uang dengan mudah. Untuk saat ini, Igun merasa ada yang lebih penting bagi umat,
daripada memberikan bantuan yang bersifat personal atau individu. Apalagi, Igun juga tak tahu latar belakang ibu tersebut. 200 juta rupiah bukan uang yang kecil. Dalam lawatannya ke Mesir, Igun juga tampak bahagia bisa melihat gudang makanan yang nantinya bakal dibagikan ke warga Gaza, sekaligus ikut membantu memasukkan sembako ke dalam kardus bersama para relawan lainnya. Aku lagi ada di gudang di mana tempat penyimpanan bahan makanan untuk didonasikan. Jadi saya mau bantuin mereka packing. 10. Oh, pantas tadi saya tuh tadi udah sempat ngasihin. Berat ya. Jadi satu dus itu kira-kira berapa kilo? 9 kilo. Insyaallah. Ini berapa? 10. Bisa asyara. Ini doa saya. Satu box yang saya susun ini akan saya tanda tangan. Jadi saya berharap yang ada tanda tangan saya ini insya Allah benar-benar sampai ke tangan orang yang membutuhkan di Gaza. Kenapa saya pengen lihat langsung? Karena uang dengan nominal yang cukup besar yang saya bawa ini adalah uang umat, hasil dari penjualan produk seri Palestina. Yang kita tahu kemarin saya sempat membuat fashion instalasi selama 9 hari, 25.000 pengunjung yang hadir. Jadi saya nggak mau mengecewakan customer saya, jadi makanya saya pengen menjadi saksi dan melihat langsung donasi yang kita kirimkan. Tak sampai di situ, Igun juga berkesempatan untuk datang ke rumah sakit Palestina di Kairo, Mesir. Di momen ini, Igun juga melihat langsung korban-korban di Gaza. Lagi ke Kairo ini, ke Mesir, ini udah saya idam-idamkan sejak lama. Saya penasaran banget pengen lihat piramid, pengen lihat mumi gitu kan. Dan saya juga berharap pas nanti pulang dapat inspirasi lagi untuk tren busana Hari Raya 2026. Tak hanya terus mengumpulkan bantuan untuk warga Palestina, Igun juga tak henti-hentinya untuk berbagi di tanah air. Salah satunya yang belakangan rutin dijalankan adalah sedekah subuh. Salah satu doa aku bisa insya Allah bisa bersedekah lebih besar lagi daripada sebelum aku berangkat haji. Jadi itu sih doa aku. Jadi ya semoga berita baik ini bukan satu berita yang ingin dipamerkan, satu berita yang pengen mengandung kesombongan, tapi insya Allah berita baik ini bisa memancing sahabat muslim untuk bisa bersedekah juga gitu. Bersedekah itu nggak perlu nunggu kita kaya, nggak perlu nunggu kita uangnya ratusan miliar. Jadi seberapapun harta yang kita miliki, insya Allah dengan sedekah itu kita nggak akan menjadi orang yang miskin, nggak akan menjadi orang yang susah. Usai menjalani ibadah haji, hidup Igun berubah 180 derajat. Selain tengah getol selalu menyisihkan rezekinya untuk membantu warga Gaza, Igun juga melunasi seluruh hutang-hutangnya yang ada di bank. Apalagi sejak hutang dan kartu kredit dilunasi, hidup Igun jauh lebih tenang dan tak lagi memiliki beban. Alhamdulillah. Jadi aku mau belajar hidup tanpa riba. Ya, alhamdulillah ya. Aku nggak berani komentar yang terlalu muluk atau terlalu gimana. Itu semua doa Igun sendiri, ya kan? Ya doa kita orang tua bantu juga doa, ya kan? Menebar kebaikan kini menjadi jalan Igun. Selain berbagi dan menggalang dana untuk korban Gaza, Igun juga diketahui telah membangun masjid di Uganda. Dan sekarang ia juga tengah membangun masjid di Yokohama, Jepang bersama para sahabatnya. Setiap orang punya cara untuk bisa berpartisipasi di dalam sebuah misi kebaikan.
Tapi kalau saya memang bersyukur sekali Allah titipkan saya untuk bisa mendesain, ada karya, dan karya tersebut bisa dinikmati. Jadi insya Allah saya juga jadi punya semangat yang lebih, punya semangat yang baru gitu. Nah, Sobat Sorot, sampai di sini dulu ulasan kita tentang aksi kemanusiaan Igun dan disertai bumbu ibu-ibu pinjam uang 200 juta. Saya Dika Prian pamit, saksikan terus Sorot seputar orang terkenal hanya di YouTube Star Pro Indonesia. Bye!